sorak-sorai yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kita memuji Dia, sebab Dia Allah, Raja yang besar, Allah yang termulia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yesus, Sungguh Kau Raja yang kami sembah Tuhan. bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kata, Kau yang Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yesus, Yesus, haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan karena kuasa-Nya ada dalam kita. Amin. Sama-sama kita katakan. namanya Tuhan.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sungguh besar kuasa Yesus di antara kita semua. Dia melawat kita hingga hari ini. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Lebih lagi kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita katakan lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya di atas segala nama. Nama di atas segala nama telah membebaskan kita semua. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh Kau yang terbesar dan mulia Tuhan, Allah yang kami sembah. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih lagi katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Bersama-sama katakan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari serukan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yesus, Engkau Allah yang termulia Tuhan. Lebih lagi katakan, senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Serukan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Kau besar mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang kami kagumi. Kau Bapa yang setia Tuhan. Biarlah hidup kami mau bawa kepadamu ya Yesus. Biarlah Engkau jadikan kami bejana-Mu ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
berkekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk ke dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, sungguh hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami percaya, kami berserah. Yesus, terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Kami ya Tuhan, biarlah Kau ubahkan setiap kami, layakan kami Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu, oh, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang
bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap waktu pengudusan Tuhan atas hidup kami terus mengalir lewat kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, dan yang kami renungkan setiap waktu. Karena itulah yang memampukan pikiran dan hati kami diubahkan menjadi pikiran seperti pikiran Kristus. Ketika pikiran kami diisi oleh kebenaran-Mu, maka hidup kami semakin hari semakin menyerupai pikiran Kristus. Dan karenanya berbicaralah kepada kami di pagi hari ini. Kami membuka hati, telinga, pikiran kami untuk mendengarkan, untuk memperhatikan firman Tuhan yang indah itu, yang menolong, yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk semakin hari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mendengar dan memperhatikan serta menghidupi firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di sepanjang bulan September ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Love God from the Inside Out. Mengasihi Tuhan mulai dari dalam sampai keluar. Di minggu ini, di minggu terakhir, menata ulang kasih, menata ulang kehidupan. Kalau kita menata, kenapa kita perlu menata kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup kita semakin hari semakin menjadi bermakna, hidup dalam kebahagiaan. Tidak merosot tetapi semakin naik. Tidak level down tetapi level up. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan akal budi. Mengapa demikian? Bukankah segala hal yang kita kerjakan dan kita lakukan itu bersumber daripada pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita? Pikiran seseorang akanlah sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Dan karenanya saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apabila yang memenuhi pikiran orang tersebut adalah hal-hal yang sehat, maka kehidupan orang itu akan menjadi bugar. Saya ulang saudara, apabila pikiran seseorang diisi oleh hal-hal yang sehat, maka kehidupan orang tersebut akan menjadi bugar. Tetapi sebaliknya, apabila yang mengisi pikirannya adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, maka kehidupan orang itu akan menjadi berantakan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang teolog yang lahir di Turki dan kemudian pindah di Mesir 1600 tahun yang lalu, menyampaikan bahwa 8 godaan yang diistilahkan adalah logismoi.
Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah evil thought, pikiran-pikiran jahat. Dan kemudian dia menulis satu buku, di dalam satu buku yang berjudul Praktikos. Seorang yang luar biasa saudara, bernama Evagrius Ponticus. Dia berkata dalam bukunya itu langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh para biarawan dalam memelihara kehidupan rohani mereka. Dan untuk mengatasi godaan itu perlu mengetahui ada 8 godaan. Yaitu pikiran-pikiran yang jahat dimulai dari kesombongan sampai kepada hawa nafsu. 200 tahun kemudian seorang paus, yaitu namanya Paus Gregorius yang Agung, menjadikan 7 godaan itu, di 8 godaan menjadi 7 dosa yang mematikan. 7 dosa yang mematikan itu dia sebut adalah septem vitia capitalia dalam bahasa Roma. Saudara, bahasa Inggrisnya the 7 deadly sins. Dimulai daripada dikatakan kesombongan dalam bahasa Latinnya itu superbia. Kemudian diikuti dengan keserakahan, ya, iri hati, amarah, kerakusan, kemalasan, dan luxuria atau hawa nafsu. 7 dosa yang mematikan itu bukan berarti bahwa dosa-dosa yang lain diabaikan dan diremehkan saudara. Tetapi di dalam hal ini bahwa ini akan membuat manusia itu menjadi rusak hidupnya. Kalau itu menjadi yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam benaknya, yang masuk di dalam pikirannya. Itu akan mematikan orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karenanya kitab Amsal saudara menulis dalam Amsal 4 ayat 23 dia berkata begini, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata hati dalam Yahudi saudara itu bukan hanya sekedar dalam perasaan, tetapi juga saudara-saudari adalah pikiran. Artinya menjaga pikiran. Dengan demikian kalau kita menjaga pikiran kita penuh dengan kewaspadaan, maka dari 7 tadi ya dosa yang mematikan itu akan menjadi tersingkir dari pikiran kita. Sebagaimana tadi saya di awal berkata bahwa pikiran kita itu adalah akan menjadi tindakan kita. Sebab apa yang ada di dalam pikiran kita itulah yang kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kalau itu tercampur aduk dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan seseorang. Maka hidupnya itu akan menjadi, kasihnya itu menjadi kacau balau saudara. Cintanya itu menjadi kacau balau. Itu sebabnya seorang profesor filsafat bernama David Nagel berkata begini, jika digabungkan maka kasih yang kacau balau akan menghasilkan kehidupan yang kacau luar biasa. Yaitu egois, narsis, dan hidup hanya mementingkan diri sendiri. Pikiran yang tersembunyi dalam hati orang yang seperti itu akanlah sangat sia-sia. Saudara-saudari, bukankah terjadi kekacauan dalam satu komunitas, dalam kehidupan orang itu kalau hanya ia memikirkan dirinya sendiri? Kalau ia menuntut orang lain, mempedulikan dirinya sementara dia tidak peduli dengan orang lain. Sama dalam rumah tangga, kalau seorang pasangan, salah satu dari pasangan suami istri nuntut terus pasangannya untuk mempedulikan dirinya, untuk memperhatikan dan kemudian untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bukankah dalam rumah tangga itu terjadi kekacauan?
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau seperti itu yang ada di dalam kehidupan kita akan menjadi kacau. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita bukan yang menuntut kita supaya kita berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi kasih Tuhan kepada kita, sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus, bahwa ia rela mati di salib. Dia mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Dan dalam keberdosaan kita itu saudara-saudari, ia rela mati. Supaya kita menjadi tidak lagi hidup dalam genggaman dosa. Menjadi orang merdeka, menjadi orang yang terbebas, menjadi orang yang hidup tidak dalam mati kekekalan, tapi hidup dalam kekekalan. Sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita merenungkan kasih Allah yang hebat dalam diri kita, yang melampaui akal manusia, yang melampaui nalar manusia, maka sesungguhnya bukanlahkah itu semestinya juga yang ada di dalam diri kita. Kasih Allah yang begitu dahsyat itu, yang luar biasa itu sebabnya ketika pada waktu orang-orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang pertama dan terutama? Dan ditulis dalam Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31 saudara. Ayat 30 dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Seluruh hidupmu engkau mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain selain kasihmu itu hanya kepada Dia. Dan akhirnya itulah yang diteladankan oleh Paulus. Yang di sepanjang bulan September ini kita berbicara. Kita telaah bagaimana cinta seorang namanya Paulus untuk merespon cinta Allah di dalam kehidupannya. Ia mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Ia rela untuk menderita di penjara, mengalami berbagai penganiayaan, bukan karena kejahatan yang dia buat, bukan karena ia berbuat salah, bukan, tetapi karena ia memberitakan kabar baik, keselamatan yang daripada Yesus Kristus itu sendiri, yang telah menjadikan hidupnya menjadi korban dan mati di kayu salib. Paulus meneladani itu saudara. Ia rela menderita karena kasihnya kepada Tuhan sebagai respon kasih Allah yang di atas, di luar atau di atas nalar. Di luar akal sehat manusia. Dia melakukan itu dengan sepenuh hatinya. Dia melakukan itu segenap akal budinya. Itu sebabnya ia menuliskan salah satu surat yang paling indah yang kita bahas di sepanjang bulan September ini di dalam Filipi. Suratnya di Filipi yang kita bacakan hari ini, yang kita ingin renungkan dan kita kerjakan hari ini sebagai tulisan yang indah dan nasihat yang sangat baik yang diberikan oleh Paulus di jemaat Filipi dan kepada kita hari ini dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, wujud mengasihi Tuhan itu adalah salah satunya mengendalikan pikiran agar selaras dengan pikiran Kristus. Saya contohkan semalam sama anak-anak saya kesini, siapa ini tadi yang siapa si Niko kesini Niko. Saya bertanya, tahu nggak arti selaras itu apa? Pada bingung, ada yang ngerti, ada yang tidak. Kata selaras itu begini saudara. Nah, dia harus menyesuaikan langkahnya dengan langkah saya. Kalau kiri diawali dari kiri, maka dia juga kiri. Dan harus sama. Itu namanya selaras. Makasih. Selaras itu, kalau saya kasihmu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Nah, dia lagi nyari ini. Dia masih mau menyesuaikan. Tak bisa aku terlepas. Dia harus menyesuaikan. Dia ini belum masuk ini. Tapi bagaimana caranya? Untuk ia bisa menyesuaikan nada yang saya nyanyikan itu. Bagaimana ia bisa mengikuti apa yang saya ucapkan itu. Nah, keselarasan pikiran kita kepada Kristus seperti itu. Kita harus menyesuaikan pikiran kita dengannya. Itu sebabnya Paulus berkata, ya, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus. Ya, itulah bentuk kasih cinta kita kepada Tuhan. Selera Tuhan dengan selera kita itu harus sesuai. Kita yang menyesuaikan selera kita dengan Tuhan, bukan selera kita yang Tuhan mau ikuti, bukan saudara. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena kenapa demikian? Seringkali pikiran kita, perasaan kita tidak selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kita kemana Tuhan mau kemana. Yang kedua, wujud dari kasih Tuhan itu adalah harus menentukan apa yang mengisi pikiran kita. Apa yang ada yang masuk dalam pikiran kita, itulah yang akan kita kerjakan. Kalau pikiran-pikiran Kristus yang ada, yang masuk dalam pikiran kita, maka pekerjaan tindakan-tindakan kita adalah tindakan seperti yang Kristus inginkan. Sama seperti saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, ketika waktu kita masih kanak-kanak, isi dompet kita diisi oleh siapa? Pasti orang tua, bukan? Papa mama kita. Tapi ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, yang mengisi pikiran, yang mengisi dompet kita siapa? Ya diri sendiri. Artinya saudara, pilihan untuk mengisi dompet kita adalah diri kita sendiri. Kita mau isi apa saja di dalam dompet kita, entah itu nota pembelian, entah itu bond, ya entah itu tagihan, entah itu dolar, entah itu rupiah, mau Singapura, dolar Amerika, dan apa saja bisa masuk dalam dompet itu. Itu adalah pilihan saudara. Kalau saudara pergi ke satu tempat yang jauh, Anda mengisi dompet Anda dengan uang palsu, dipastikan Anda akan mengalami masalah. Dan masalah itu akan engkau menderita dan menjadi lapar karena engkau tidak bisa menggunakan uang palsu itu untuk membelanjakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan demikian juga dalam kehidupan kita mengenai isi pikiran kita. Apa yang kita isi, pikiran kita kepalsuan atau kebenaran? Kalau kebenaran yang masuk dalam pikiran kita, maka tindakan kita akan menjadi benar saudara. Dan akan membawa hidup kita semakin hari tidak menjadi khawatir dan takut. Karena kita tahu pikiran-pikiran dan dari pikiran kita mengerjakan hal-hal yang benar. Kita tidak akan mengalami
penderitaan yang tidak harus kita alami. Karena kalau kepalsuan yang ada dalam benak kita, kepalsuan hari-hari ini kan banyak saudara. Tidak akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Tetapi kalau firman Tuhan yang mengisi pikiran kita setiap hari akan memberikan kekuatan yang hebat dan dahsyat dalam hidup kita. Yang memampukan kita untuk bisa melewati hari-hari yang tidak mudah. Bahkan sampai kepada kekekalan. Wujud kasih kita kepada Tuhan, apa yang mengisi pikiran kita sangatlah perlu untuk diperhatikan. Karena pikiran kita akan menentukan keadaan perjalanan hidup kita yang kita tempuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya dari pembacaan kita yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita hari ini. Yang barusan saja kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, bahkan sampai 11 saudara. Maka kita bisa mengambil satu pelajaran berharga di sana. Pertama, bahwa pikiran yang ada pada Kristus itu adalah mengasihi dalam kerendahan hati. Ya, gak mungkin orang mengasihi dengan kesombongannya. Sama seperti pasangan suami istri. Kalau suami kemudian menikah seorang perempuan dan menjadi istrinya, dan dia berkata, aku mengasihi, aku menikahi kamu karena aku kan orang hebat, punya pendidikan tinggi, punya harta benda dan lain sebagainya. Sementara kamu adalah orang tidak punya pendidikan, orang malas, ya, orang miskin. Itu sebabnya kamu layak dong mengasihi aku. Karena aku mengasihi kamu karena belas kasihku kepadamu. Karena aku kasihan kepadamu. Nah, kalau itu yang kita lakukan kepada Kristus, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bahwa karena kita pikir, waduh Tuhan itu ya kita cintai ya karena ya butuh dia kasih belas kasih kita. Butuh cintanya, cinta kita kepada dia. Oh enggak saudara. Bukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sama dengan cerita yang dari Jerman saudara. Ketika seorang pangeran, kemudian seorang tukang sihir. Ya, sihir yang luar biasa sekali. Dia bilang, aku akan menyihir pangeran ini akan menjadi katak. Dan sihir saya ini hanya akan bisa pudar dan dia akan kembali menjadi pangeran kalau ia ada seorang perempuan yang mencintainya. Itu diangkat dalam satu cerita saudara dalam satu namanya The Prince and the Frog. Ya. Jadi dia berkata, apabila ada seorang putri yang mencintai sang pangeran ini, yang sudah menjadi katak, ia akan menjadi pangeran kembali dan menjadi seorang pria yang gagah dan ganteng. Saudara-saudari, berjalan dengan waktu, akhirnya pangeran itu yang disulap menjadi seekor katak. Ya, namanya katak pasti kan sangat menggelikan saudara, dan pasti tempatnya adalah di air. Dan tidak ada seorang pun perempuan yang mau bersahabat, apalagi mengasihi, mencintainya. Namanya juga katak. Suatu kali saudara, seorang putri sedang bermain-main dengan bola. Dan akhirnya bola itu jatuh ke kolam renang dan gak ada seorang pun yang menolong. Dan di situ ada katak. Katak tadi maksudnya pangeran yang sudah menjelma jadi katak. Apa yang terjadi? Katak ini berbicara, aku bisa membantumu. Karena putri ini sudah menangis sedemikian, bola yang dia cintai sebagai mainannya itu tuh tidak bisa dia ambil. Dan dia berkata, aku bisa membantumu. Dan bola ini akan menjadi milikmu kembali. Asal engkau mau bersahabat denganku. Dan akhirnya gak ada pilihan lain saudara. Selain dia mau menerima katak itu sebagai sahabatnya.
Dan kemudian karena nggak ada yang lain sih dia, karena Menas dan dia sangat menyayangi bola yang dia miliki itu. Akhirnya dia boleh, aku mau bersahabat denganmu, dan akhirnya sang katak menolong putri ini mendorong bola yang dimiliki oleh putri yang sudah jatuh di kolam renang itu. Bola menjadi milik daripada sang putri dan kemudian mereka bersahabat. Dalam persahabatan mereka yang begitu akrab, akhirnya sang putri itu mengasihi, mencintai katak itu dan kemudian terucap kepada dia. Dia berkata, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Ketika ungkapan itu keluar dari mulut sang putri itu, akhirnya berubahlah katak itu menjadi pangeran. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita hari ini. Dia berkata begini saudara di ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, bukankah karena ia mengasihi kita, ia mencintai kita, ia rela mati di salib, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Kesetaraannya dengan Allah dia tidak pertahankan hanya karena ia mau mengasihi dan mencintai kita. Amin. Dia dengan rendah hati. Itulah juga yang dilakukan oleh Paulus. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, cinta itu, kasih itu berbarangan, seirama, seiring dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, salah satu seorang hamba Tuhan bernama Samuel Logan Beagle. Dia seorang yang sangat luar biasa. Dia lulusan daripada DePaul University. Lulus dari hukum yang sangat pintar. Dan karena kecerdasannya yang luar biasa itu, berbagai tawaran pekerjaan yang masuk kepadanya. Dan semua itu ditolaknya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena ia tahu panggilan hidupnya untuk melayani dan berkhotbah, maka pada waktu itu ia pergi, ia sekolah ya di teologi Boston, saudara. Dan kemudian lulus dari itu, ia pergi ke Inggris. Dia menemui ya. Nah, pada sebelum itu masih banyak tawaran ketika ia lulus dari sekolah teologi di Boston, saudara. Ada banyak tawaran-tawaran pelayanan yang masuk kepada dia. Tetapi semua itu ditolak olehnya. Ia justru memilih pergi ke Bala Keselamatan untuk melayani orang-orang yang memilih yang ekonominya lemah, saudara. Dan akhirnya dia pergi ke Inggris, saudara, menemui seorang hamba Tuhan pendiri dari Bala Keselamatan bernama William. Dan ketika waktu ia bertemu dengan William, akhirnya dia tidak langsung dipercaya untuk menjadi seorang pendeta memimpin jemaat, tidak. Tetapi dia dimasukin ke barak pelatihan di Bala Keselamatan sebagai barak untuk melatih para hamba-hamba Tuhan. Dan tahu apa yang dia lakukan di sana? Diberikan tugas untuk membersihkan
sepatu para yang dilatih itu. Tiap hari dia kerjakan itu. Ketika pada waktu ia mulai mengalami satu pikiran-pikiran yang liar mungkin. Dia melihat, dia berkata begini, apakah aku ke sini? Inikah pelayanan yang Tuhan percayakan bagiku hanya membersihkan sepatu? Ketika timbul dalam benaknya hal itu, dia melihat satu lukisan di mana di lukisan itu Yesus sedang menyuci kaki para muridnya. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam bukunya Love Slaves. Ya, mengasihi Kristus itu mengabdikan diri dalam ketaatan dan penyerahan hidup. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan satu keinginan-keinginan kita. Walaupun sebenarnya itu juga menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi wujud daripada kasih kita kepada Tuhan itu adalah diawali dari namanya sikap kerendahan hati. Pikiran yang ada dalam Kristus itu adalah mengasihi Kristus. Yang kemudian adalah mengasihi dalam pengorbanan. Mengasihi dalam pengorbanan. Berkorban memang tidak selalu mengasihi. Tapi mengasihi pasti berkorban. Saudara bisa berkorban kepada seseorang bukan karena Anda mengasihi dia. Tetapi karena Anda merasa ditodong olehnya. Sama dengan preman yang berada di mana mungkin di satu tempat dan Anda melewati jalan itu dan preman itu datang kepada Anda. Ya, entah Anda jalan kaki, entah Anda naik motor. Kalau Anda naik motor dipalak sama dia. Kemudian dia berkata, nyawa atau uang? Kira-kira milih apa saudara? Nyawa atau uang? Ya, todongkan itu pisau di leher Anda. Nyawa atau uang? Saya bisa memastikan di sini akan memilih uang. Tentu tidak, saudara. Anda pasti akan menyerahkan dompet Anda kepada dia karena untuk mempertahankan nyawa. Berkorban enggak itu? Berkorban saudara. Tapi bukan karena mengasihi, bukan karena mencinta. Beda dengan seorang ibu yang mengandung 9 bulan. Kemudian ia melahirkan anak. Ya. Dalam kesakitan waktu ia melahirkan, ia sampai bertaruhan nyawa di sana. Dan kemudian ia jaga, dia pelihara anak itu. Sekalipun suatu kali kelak anak itu apakah anaknya itu akan tetap nanti menghormati ibunya, mengasihi ibunya atau tidak, dia enggak peduli itu. Coba tanya sama ibu-ibu itu, pernah enggak diperhitungkan? Ya, memikirkan nanti anak ini gimana ya? Kalau saya kasih susu dia, kalau saya jaga dia atau kalau saya lahirkan dia. Oh, saya sudah tahu, dia akan tidak menghormati saya, dia akan macam-macam kepada saya, mendingan saya matiin aja dia ada. Kan enggak ada demikian kan? Tidak ada yang punya pemikiran begitu seorang ibu. Ya, tulus. Dia mengasihi, dia berkorban. Bukan karena ia ingin mendapatkan sesuatu dari anaknya. Tetapi karena memang benar-benar memiliki ketulusan, keikhlasan untuk mengasihi anak itu sampai ia melahirkan dan membesarkannya sampai menjadi dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pengorbanan seperti itulah yang Kristus kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan juga dikerjakan oleh Rasul Paulus sampai ia menderita karena ia mengasihi Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus, sesungguhnya kita juga mestinya rela berkorban. Apapun itu korban.
yang engkau mungkin bisa persembahkan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dia berkata begini sekali lagi di ayat yang ke-9. Dan di ayat yang ke-8 maksud saya, dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Kenapa saudara berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus mati ya? Apakah dia tahu saya kalau saya nanti lagi nggak setia kepada dia? Ya, dia akan berkata, ya itu adalah urusan, bukan urusan. Bagianku sudah ya mengasihi engkau, sudah mencintai. Aku rela memberikan nyawaku kepadamu karena aku mengasihi. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita juga berkorban bagi Dia? Korban waktu, sama seperti pagi hari ini. Apakah kita datang ke tempat ini beribadah karena kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita hadir di sini, kita datang ke tempat ini ya karena kita mau berjumpa dengan Dia. Rasa rindu kita untuk berjumpa dengan Dia tak tertahankan sehingga kita bersekutu satu dengan yang lain untuk beribadah hari ini dan banyak hal-hal yang lain. Kalau kita memberikan persembahan karena kita mengasihi Tuhan, bukan supaya Tuhan melipat-lipat gandakan lagi berkat atas hidup kita, ada 10 kali, 60, 100 kali, itu urusan lain. Itu urusannya Tuhan. Dia memberkati kita, tidak dia berkati, itu enggak masalah. Ya. Pernahkah Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan sekalipun sakitku enggak sembuh, aku tetap mengasihimu? Sekalipun aku tidak mendapat jalan keluar dari masalah yang aku hadapi ini, aku tetap mengasihimu. Sekalipun banyak tantangan dan masalah yang aku hadapi, tetapi tetap aku beribadah, aku tetap berdoa. Tapi kita mencari jalan yang lain. Yang ketiga, saudara, mengasihi Tuhan itu dalam pikiran yang ada pada Kristus adalah mengasihi dengan sikap berserah kepada Allah. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam segala nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Keberserahan, saudara, yang saya tadi sudah sampaikan sebagaimana yang ditulis oleh Samuel Logan Bregels, yang dialaminya ketika pada waktu ia ada di barak keselamatan dalam pelatihan hamba Tuhan barak keselamatan. Kerjanya adalah hanya untuk membersihkan sepatu para hamba Tuhan yang dilatih. Keberatan di dalam hatinya itu, kok beginikah panggilanku untuk melayani Tuhan, pergi berkhotbah. Ketika ia melihat foto di dinding Tuhan Yesus menyuci kaki para muridnya, dia berkata, ya, apapun yang aku kerjakan ini adalah sebagai pengabdianku kepada Tuhan. Apapun yang aku lakukan ini, itu sebagai pengabdianku kepada Tuhan. Itu juga doa Yesus di Taman Getsemani. Keinginannya tidak melewati jalan salib itu sampai disalib. Itu keinginan daging. Tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Ia sampai ke sana, sampai mati di salib, sehingga ia berserah kepada kehendak Bapa. Sama seperti seorang istri dan sebagai seorang suami, ketika pada waktu menikah, ketika laki-laki itu mengatakan kepada seorang perempuan, aku mengasihimu, lalu perempuan itu juga berkata, aku mencintaimu.
dan kemudian mengambil satu keputusan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Perempuan itu menyerahkan hidupnya kepada seorang laki-laki yang sebentar lagi nanti akan kita saksikan. Artinya hidupnya itu sekarang menjadi milik suaminya. Seluruh hidupnya adalah milik daripada sang suami, dan juga suami adalah milik daripada seorang istri. Saudara-saudari, keberserahan kita kepada Kristus, bahwa hidup kita ini adalah miliknya, bukan milik siapa-siapa lagi. Amin. Kalau kita berserah kepada Dia, sebagaimana keberserahan Yesus kepada Allah Bapa, yang berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua orang, termasuk kita di sini, ingin dipermuliakan Tuhan. Itu hanya kita akan memperolehnya kalau kita menyerahkan hidup ini seluruhnya hanya kepada Kristus, hanya kepada Tuhan. Entah mau dimuliakan atau tidak, itu bukan urusan. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi yang pasti, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, hidup kita adalah miliknya. Amin. Sekali lagi, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, hidup kita adalah miliknya. Dan karena kita miliknya, saya juga percaya apa yang dimilikinya Dia akan berikan kepada kita. Amin. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hendaknya pikiran-pikiran kita dalam mengasihi Tuhan, kita mengasihi Dia dengan rendah hati, mengasihi Dia dengan pengorbanan, dan mengasihi Dia dengan penyerahan diri, karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan seluruh hidupnya dan bahkan nyawanya untuk kita, supaya kita hidup bersama di dalam kemuliaan Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu layak dalam seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas
Betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga Ia rela mengorbankan nyawanya. Darah dan tubuhnya tercurah dan terpecah-pecah bagi kita, supaya kita memperoleh kehidupan sampai kepada kekekalan. Kita tidak menjadi binasa oleh karena dosa. Kita tidak menjadi terbelenggu, terikat oleh dosa. Dia telah membebaskan kita dengan mati di sana. Dia mengorbankan diri, Ia merendahkan dirinya, Ia menyerahkan nyawanya. Respon saudara-saudari dan saya, seperti apakah kita merespon kasih Allah itu yang begitu hebat dalam hidup kita? Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Sudahkah kita mengasihi Dia? Segenap akal budi kita. Kenapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita? Karena itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita juga melakukan perintah. Akal budi penting sangat, saudara, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Apabila kita mengisi akal budi kita dengan kasih kepada Allah, maka pikiran kita akan menjadi sehat dan kehidupan kita pun akan menjadi bukan. Maka engkau mengambil satu komitmen dalam dirimu. Mulai hari ini engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan akal budi, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan engkau terus membangun relasi yang semakin akrab dengan Dia. Bila itu engkau taruh tangan kirimu di atas dada, dan engkau angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Engkau berbicara kepada Dia dan membuat komitmen. Engkau membangun komitmenmu kepada Dia bahwa kau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Pikiran yang terdapat dalam Kristus. Firman itu terus menguasai pikiran dan hati. Nah, itu adalah dasar hidupmu untuk mengasihi Dia, untuk mencintai Dia.
Makasih Tuhan. Karena firman-Mu terus mengisi, menguasai pikiran-pikiran kami. Sehingga kami tetap mengasihi Tuhan apapun keadaan yang kami alami. Kami mengasihi Tuhan dengan pikiran-pikiran yang terdapat dalam Kristus, rendah hati, rela berkorban, dan menyerahkan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja GKP MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas Dekada HB diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 sampai 12 setelah ibadah kedua selesai. Petabisan jemaat diadakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025. 1 jam di hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pukul 7 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP MDC Pangkal Pinang, bisa memfollow akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP MDC Pangkal Pinang. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Akhiri pada kita bangkit bersama. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah melayakkan kami untuk terhubung dengan-Mu dengan rela mati di salib. Engkau memberikan nyawa-Mu ya Tuhan, untuk kami beroleh hidup dan bebas dari segala hukuman dosa, dan memberikan kami hidup sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kasih yang tak berkesudahan, yang melampaui akal sehat kami, Engkau telah lakukan itu bagi kami. Dan kalau dengan demikian Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami mau merespon cinta-Mu itu untuk kami juga mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang menghampiri, bersekutu, memuji, menyembah-Mu, membawa korban syukur kami kepada
kepada Engkau di rumahmu ini. Kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan bila firman-Mu itu terus tertulis dalam hati kami dan Engkau taruh di akal budi kami, sehingga itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami di tengah kegelapan dunia ini, yang memampukan kami melewati semuanya itu untuk tetap mengasihi dan mencintai Tuhan sampai selamanya. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing dan akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk menolong, memimpin dan menuntun, bahkan memberkati kami. Dan karenanya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang Engkau buat dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.